Pada part keempat, dikatakan di alinea ini adalah ideologi seharusnya memberi penjelasan rasional terhadap konstruksi sejarah, terhadap arah masa depan, dan terhadap kondisi sosial masa kini. Karena itu, mendiskusikan Pancasila sebagai ideologi menuntut kritik akademis yang kuat, terutama untuk menguji apakah sila dalam Pancasila itu membentuk satu jalan pikiran yang koheren atau justru terdapat kontradiksi antar sila. Misalnya, apakah substansi sila pertama ketuhanan tak menghendaki sistem politik sekuler? Bukankah kondisi negara ini mengeksplisitkan prinsip kedaulatan rakyat dan bukan kedaulatan Tuhan? Bagaimana soal ini harus diterangkan dalam praktek politik, atau bagaimana bila sila keempat ditafsirkan dalam praktek demokrasi sekuler, sehingga soal pilihan keyakinan agama tak harus berkesan monoteistik sebagaimana maksud implisit dari sila pertama. Jadi guys, di alinea ini Rocky mengajak untuk agar kita tidak memperlakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Soekarno maupun Soeharto, yaitu dia menafsir sendiri dan kemudian tafsiran itu diindoktrinasi melalui alat-alat negara. Akan tetapi dia mengajak membentuk mafhum Pancasila atau interpretasi terhadap Pancasila itu ditarik ke akademis untuk dapat diuji. Nah, suatu jalan pikiran yang koherenkah atau justru terdapat kontradiksikah? Nah, ini mungkin di sini Gerung hanya mengajak ke dalam kampus atau mengajak ke dalam akademis. Nah, ada satu persoalan di sini. Apa persoalan itu? Persoalan di sini adalah ketika sila-sila itu mengandung masalah metafisika. Contohnya sila pertama. Otomatis ketika kampus-kampus itu tidak menyediakan filsafat metafisika, nyaris tidak mungkin untuk membedah Pancasila. Sehingga di sila kedua juga manusia memiliki sisi imaterial atau sisi metafisis. Bagaimana harus menjelaskan ini apabila tidak di kampus atau di akademis tidak tersedia disiplin ilmu filsafat metafisika, sehingga akan terjadi semacam kerancuan berpikir karena tidak tersedia ilmu yang layak untuk membedah itu. Manusia misalkan di situ ada antropologi, bagaimana dia dari perkembangan
peradaban budayanya, bagaimana sosiologi antara manusia dengan lingkup sosialnya, sehingga akan kesulitan ketika di sini tidak, di kampus tidak terdapat ilmu itu. Dalam buku-buku yang saya kumpulkan, apapun tentang Pancasila di zaman indoktrinasi Soekarno, yang bukunya agak lecek-lecek begitu, tapi saya punya banyak, ratusan saya mengkoleksi. Juga di masa Soeharto itu agak tebal-tebal, itu ada Proposal Keadilan dan lain-lain. Pisau bedah, disiplin ilmu yang dinyatakan di situ itu hanya etika, sosiologi, kemudian logika, antropologi, sehingga ilmu-ilmu itu tidak dapat menggapai, membedah apa yang dikatakan ketuhanan yang Maha Esa, atau separuh dari kepada kemanusiaan, yaitu sisi metafisis dari manusia. Karena bedahan-bedahan itu hanya dicocok-cocokkan dengan antara, artinya mencari sinkronisasi dengan disiplin-disiplin ilmu tadi yang berkaitan tadi. Sehingga kita terjebak dalam pembicaraan akademik yang bulat. Di sini Rocky mengajukan kontradiksi supaya dari kontradiksi itu ada pemikiran yang hidup. Tapi kalau untuk hanya sekedar seperti itu, Pancasila hanya akan berlaku untuk orang-orang yang berpendidikan tinggi di kampus. Sementara sebagai falsafah bangsa, dia harus dikukuhkan sebagai falsafah bangsa, sehingga seluruh lapisan bangsa berhak untuk menggapai mafhum Pancasila yang mereka pahami. Seperti itu. Mungkin dengan dulu ada upacara, ada pembacaan teks Pancasila itu di sekolah. Sementara di masyarakat pedesaan ya mungkin ya tahu pada saat sekolah saja. Tapi kan dia tidak bisa hanya dibahas pada ruang sekolah saja. Sebagai filsafat bangsa dia harus hidup di dalam seluruh ruang dan seluruh waktu bangsa Indonesia. Sehingga ketika ada seorang yang datang berseloroh pada acara bakar batu di pegunungan di daerahnya Palukas. Bakar batu itu suatu tradisi makan bersama yang seluruh orang harus dapat bagian. Sangat pantang sekali kalau sampai ada yang tidak dapat bagian. Itu aib, itu celah yang akan menimbulkan bahkan kerusuhan karena tidak adil. Sehingga sekalipun jumlahnya itu puluhan ribu, bahkan bisa ratusan dalam acara bakar batu, itu semua tertib. Dia duduk dan para penotong daging dan pembaginya itu memang dibagi secara adil. Seloroh itu adalah ya ini mungkin sisa Pancasila yang dipraktekkan tanpa mereka tahu itu adalah Pancasila.
Jadi kehidupan komunal yang terdapat di pedalaman Papua ini justru yang sekarang merawat Pancasila secara praktek. Dia jelaskan lagi juga di sini, mobilisasi ideologi ini bekerja dalam upaya indoktrinasi untuk menanamkan psikologi kepatuhan agar upaya membangun tidak diganggu oleh obsesi-obsesi politik ideologis. Bukankah konstitusi negara ini mengeksplisitkan prinsip kedaulatan rakyat dan bukan kedaulatan Tuhan? Kembali dia memunculkan satu batu tapakan gagasan tentang kemungkinan kontradiksi antar sila di dalam Pancasila. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang di sini dia bertanya misalnya apakah substansi sila pertama ketuhanan tak menghendaki sistem politik sekuler gitu loh. Itu kemarin kita sudah jabarkan. Sebetulnya harus kata sekuler dan kata berbasis agama itu juga harus dipertebal di situ, karena sekuler ada demokrasi di situ, atau sekuler dengan makna bahwa kehidupan agama itu harus dikurung di dalam ruang privat setiap manusia dan ditiadakan di dalam ruang sosial, sehingga kata sekuler di sini juga masih ambigu, masih bisa bermakna double. Di sini dia membenturkan kedaulatan rakyat dengan kedaulatan Tuhan. Sudah jelas ya, kalau kedaulatan rakyat itu kan dia dalam tanda petik di sini. Mungkin agak berpikir nakal ya, artinya kedaulatan Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu nggak butuh apa-apa, dia sudah langsung berdaulat. Dia tidak bisa diperbandingkan dengan yang lain. Sementara kedaulatan rakyat itu kan diperlawankan dengan daulat raja di masa sebelumnya. Nah, ini kan lahir dari revolusi Prancis, kemudian raja di situ dipenggal kepalanya dan kemudian disitulah demokrasi itu lahir. Demokrasi Barat yang kemudian dia jual sebagai ideologi transregional, artinya ke seluruh penjuru, itu ya di dalam perjalanannya juga hanya sebagai alat tekan terhadap negara-negara lain, karena pada prakteknya Barat itu malah bersekutu dengan negara-negara kerajaan di Timur Tengah atau negara-negara seperti Maroko di Afrika Utara. Nah, sehingga di sini mengangkat batu tapakan kontradiktif ini sesuatu yang kembali ke kampus. Kembali ke kampus ketika kampus itu tidak memiliki disiplin filsafat metafisika. Filsafat Barat yang materialis dan positivis itu
tidak memasukkan sesuatu yang tidak terindra. Lanjut, juga bukankah soal agama itu dalam konstitusi tidak eksplisit disebut sebagai kewajiban, dan karena itu warga negara boleh memakainya dan boleh tidak memakainya. Artinya soal agama itu adalah soal penggunaan hak, dan seperti layaknya sebuah hak, ia dapat diaktifkan juga dapat dipasifkan oleh si pemilik hak. Nah, di sini Rocky agak kurang pas meletakkan kata hak, karena beragama itu sifatnya kembali kepada dasar pilihan. Dasar yang paling awal bahwa aturan Tuhan yang kemudian disebut agama, aturan menurut Tuhan, aturan untuk mengatur manusia menurut Tuhan, ketika dia dibawa oleh pembawa pesan, di situ sudah mengandung berhadapan dengan kebebasan yang dimiliki oleh manusia, kebebasan memilih ikut dan tidak memilih ikut. Tentu saja dengan pertanggungjawaban sendiri. Gitu. Artinya, Rocky tidak bisa membayangkan seolah-olah di situ ada paksaan harus beragama karena ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Atau seolah-olah dipaksakan bagaimana mafhum dari ketuhanan yang Maha Esa ketika ada realitas orang ateis atau orang kafir misalkan, atau orang-orang yang tidak monoteis, yaitu politeis, yang yaitu semua kita meninjaunya dari mana, gitu loh. Kita meninjaunya dari mana, sehingga ungkapan Rocky bukankah soal agama itu dalam konstitusi tidak eksplisit sebagai kewajiban. Jadi kalau konstitusi mewajibkan agama lagi, berarti konstitusi itu menumpangi lagi yang sudah yang sudah itu dilakukan. Kewajiban itu ketika orang mau beriman, begitu. Artinya harus seseorang itu menyatakan bahwa dia mengimani, baru kemudian kewajiban itu muncul. Kalau kemudian dia tidak mengimani, dan itu kewajiban jadi tidak ada. Gitu. Jadi ada semacam pemikiran yang seperti defensif tentang kalau ketuhanan yang Maha Esa, berarti seluruh pemikiran harus dalam satu mafhum bahwa seperti itu. Bagaimana dengan politeisme? Tidak seperti itu. Karena ketuhanan, dipilih kata ketuhanan itu Panding Padar sudah tahu bahwa itu berupa konsepsi, gitu. Konsepsi tentang Tuhan yang esa, gitu, tunggal. Sehingga boleh memakainya, ya tentu boleh. Warga negara boleh tidak beragama dan boleh beragama. Karena apa? Karena itu sudah diatur dalam bawaan asalnya. Dalam bawaan asalnya bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Tuhan punya kemampuan untuk seluruh manusia
kepadanya. Tuhan punya kemampuan itu, tapi dia tidak menghendaki itu. Dia memberikan kehendak bebas, sehingga seseorang mengikuti agama, apapun agama yang ada, itu dari pilihan dirinya sendiri, bukan dari keterpaksaan. Sehingga ungkapan Rocky bahwa agama tidak diwajibkan di dalam, tidak eksplisit di dalam konstitusi sebagai kewajiban, itu berarti menumpuk dua. Kewajiban itu timbul ketika seseorang sudah mengakui seperti itu. Bahkan dalam agama ada juga satu ruang kemunafikan, dia mengakui tapi sebetulnya di dalam hatinya tidak mengakui gitu loh. Seperti itu. Dari aspek asal-usul Pancasila juga kontroversi dapat berlanjut. Apakah sila-sila itu memang asli berasal dari bumi Indonesia? Bahkan istilah digali dari bumi Indonesia telah diterima sebagai standar penjelasan genealogi Pancasila. Bila diujikan ke dalam arkeologi dan antropologi negara ini, apakah konsep rakyat? Oke. Satu dulu kita syarahi bahwa dari aspek asal usul Pancasila, orang menganggap asal usul Pancasila itu dari pidatonya Soekarno. Namanya orang pidato itu memberikan satu pandangan-pandangannya, argumentasi, kemudian konklusi dari pikirannya. Di situ ada kata Weltanschauung atau Grundslag. Ya, prinsip-prinsip dasar mungkin yang bangsa-bangsa lain juga punya. Gitu. Dia mempertanyakan apakah yang selalu klaim digali dari bumi, dia selalu terlalu terpengaruh kepada pidato Bung Karno bahwa ini digali dari bumi Indonesia. Masalah digali dari bumi atau ada hal yang baik dari luar itu sebetulnya bukan masalah, karena itu bagian dari proses. Jadi untuk sampai Pancasila itu tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang 45, itu melalui tahapan proses, di mana proses itu tidak bisa dipenggal-penggal. Rocky tidak bisa memblow up atau menyorot pidato Bung Karno, kata-kata itu. Atau orang-orang yang meniru dari kata-kata itu. Karena orang itu juga berarti kan tercepak. Itu sebuah proses. Yang kemudian tanggal 1 Juni itu zaman Jokowi, mungkin karena ada Megawati di situ, dijadikan Hari Pancasila, sehingga kesaktian Pancasila yang harinya Soeharto itu agak mulai redup begitu. Ini sebetulnya tidak boleh seperti itu. Orang selalu ingin merayakan Pancasila, tetapi dari sisi harinya saja itu dikaitkan dengan momentum-momentum yang ini. Sehingga yang konstitusional yang sudah berada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang sampai sekarang pun belum terubah, artinya sempat ada dinamika di tahun setelah pemilu pertama, tapi kembali utuh pada saat dekret. Sehingga tidak bisa arkeologi atau antropologi. Rocky kembali mengajak masuk ke kampus, di mana di situ ada disiplin-disiplin ilmu. Ya, tentu kembali seperti jawaban tadi bahwa akan sulit ketika menggunakan ilmu-ilmu bawah yang tidak bisa menjangkau kepada yang metafisis, karena jelas di situ ada ketuhanan yang Maha Esa.
Dia juga mempertanyakan apakah konsep rakyat dalam sila keempat merupakan interpretasi eksepsional dari konsep yang sama dalam tradisi pemikiran demokrasi. Nah, kalau membandingkannya kepada demokrasi di Barat, memang akan agak kesulitan. Nah, kata rakyat itu lahir dari bahasa Arab, dari hadis Nabi, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kata-kata Arab atau Arab yang sudah ke Persia itu banyak bercampur dengan kosakata Nusantara, jadi kata rakyat. Lawannya adalah ro'in atau orang yang mengatur rakyat. Setiap kalian adalah ro'in yang akan ditanya tentang rakyatnya, kira-kira begitu bunyi hadisnya. Tidak perlu disama-samakan dengan demokrasi di Barat. Justru ketika kita Barat yang tidak meletakkan ketuhanan yang Maha Esa di dalam dasarnya, sehingga Barat menjadi murni negara sekuler, itu demokrasinya otomatis ya demokrasi ala mereka, di mana konsep-konsepnya juga berbeda. Tidak harus sama dengan Barat. Lanjut dia mengatakan, atau apakah sila kelima keadilan sosial itu berkorelasi dengan ide sosialisme Marxis yang memang dipahami secara cukup mendalam oleh Soekarno? Demikian halnya konsep nasionalisme dalam sila ketiga. Apakah persatuan itu mengacu pada pikiran-pikiran teori kontrak sosial dalam filsafat politik Barat, atau apakah sumber-sumber arkeologi lain yang asli Nusantara selain sistem persatuan kerajaan di Jawa misalnya? Pun konsep kemanusiaan dalam sila kedua, apakah itu dapat disandingkan dengan konsep humanisme dalam sejarah tradisi dari sistem teokrasi Eropa menuju era pencerahan yang membebaskan otonomi manusia dari kungkungan doktrinasi teologis dengan konsekuensi pandangan ateistik juga termasuk dalam konsep kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Jadi dia mengangkat sila-sila yang kemudian banyak disandarkan atau dihubungkan dengan demokrasi di Barat, atau dengan pemahaman-pemahaman dari kata per kata yang terkait dengan apa yang hidup di dunia Barat sebagai bahan kaji yang ditelan mentah-mentah oleh sistem pendidikan kita. Jadi tadi dia katakan bahwa pendidikan menjadi agen indoktrinasi oleh Soekarno, sama di sini juga pendidikan sebagai ajang untuk menyusupkan batu tapakan pengetahuan-pengetahuan yang berbasis kepada materialisme positivisme. Sehingga ketika dia mengatakan bahwa sila kelima keadilan sosial itu dia curigai itu berasal dari Soekarno, karena Soekarno sering baca buku Marxis. Nah,
Di sini guys, ada di dalam liputan majalah Gatra, saya punya arsipnya, bahwa di situ naskah Pancasila yang ada itu lebih dekat kepada catatan tertulis Muhammad Yamin. Gitu. Jadi justru catatannya Muhammad Yamin inilah yang banyak dipakai di dalam Pancasila yang sekarang kita ada itu. Ya tidak sama persis, tapi tulisan Muhammad Yamin itu, karena pada saat terjadi pembahasan itu setiap orang boleh memasukkan pendapat gitu loh. Nah, saya juga punya bukunya Soekarno, pidatonya. Nanti mungkin juga kita bahas per item. Tapi itu kan suatu proses menuju Pancasila yang kemarin kita jelaskan bahwa ada etape proses mistisisme ketika wakil daripada Panitia 9 itu membawa naskah Pancasila itu kepada Hadratus Syekh Yai Hasyim Asy'ari. Sehingga itu sisi mistisisme ya, bahwa sisi mistisisme adalah sisi yang sudah selesai gitu. Sehingga bagi seluruh orang NU ya sudah, kalau sudah selesai ya sudah. Yang tersisa dari Pancasila berarti adalah bagaimana kita memahaminya atau mafhum kita terhadap Pancasila. Tentu karena posisi anggota bangsa itu tidak semuanya sama. Di sini mafhum itu bisa terjadi secara gradasi atau secara hierarki, di mana ketika mafhum terhadap Pancasila itu bagi rakyat itu adalah ya Pancasila ada ketika saya makan, perut saya kenyang, saya sehat, kemudian tempat saya tinggal aman gitu. Bagi rakyat kecil itulah pemahaman dia bahwa Pancasila ada. Ketika itu tidak ada, dia mengatakan Pancasila belum singgah di sini, gitu. Belum menjadi satu yang masuk ke dalam manusia dan menjadi satu praktek. Gitu. Nah. Demikian juga ketika dikatakan konsep demikian halnya konsep nasionalisme dalam sila ketiga, apakah persatuan itu mengacu kepada pikiran teori kontrak sosial dalam filsafat politik barat atau sumber-sumber arkeologi? Ya, persatuan Indonesia itu hanya dua kata. Ketika dikatakan persatuan itu semuanya sudah tahu bahwa yang beraneka ragam itu dijadikan satu. Kita di dalam Indonesia yang tadinya mungkin dalam kerajaan-kerajaan yang banyak di Nusantara, seperti itu. Dari sisi daulatnya kemudian jadi satu kedaulatan. Kita lebih real ketika menafsirkan persatuan Indonesia ini sebagai terhimpunnya seluruh kedaulatan lama menjadi satu kedaulatan yang tadinya menganut kepada kerajaan, kemudian menganut kepada kedaulatan rakyat, yang kemudian di batang tubuh baru muncul kata demokrasi. Jadi Rocky, mungkin kita perlu sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusatan perwakilan itu masuk ke dalam alinea keempat preambul itu muncul kata kedaulatan rakyat. Baru demokrasi itu muncul di ranah batang tubuh atau undang-undang.
Kemudian ketika dipertanyakan juga konsep kemanusiaan dalam sila kedua, ini di sini Rocky berkecenderungan kepada apa yang disebut sebagai dalam filsafat itu eksistensialisme, artinya manusia yang bisa berbuat baik tanpa beragama begitu. Humanisme Barat itu mengalami satu pengaruh filsafat seperti misalkan Nietzsche, itu juga dia cukup kuat mempengaruhi humanisme, di mana dia mengatakan bahwa Tuhan telah dibunuh, maka kemudian dia berjalan sendirian terserah dia. Menuju era pencerahan yang membebaskan otonomi manusia dari kungkungan doktrinasi teologis. Lagi-lagi guys, Rocky terbawa kepada perjalanan sejarah teologis kekristenan, di mana yang kemarin kita bahas dari mulai berada dalam satu atap kekuasaan politik sampai kemudian terpisah, manusia hanya mengurung keagamanya dalam ranah privat. Dia juga menyebut apakah ateistik juga bisa menjadi satu kebebasan manusia? Boleh, karena di dalam pilihan itu boleh saja. Hanya ateistik ini kan kalau kita pahami, dia hanya di dalam benak manusia, kemudian dia tidak mengabstraksi Tuhan di dalam benaknya, kan gitu. Ya, justru biasanya orang ateis itu paling sering bicara Tuhan. Gitu. Dia tidak yakin atau dia tidak memasukkan Tuhan di dalam benaknya, tapi sering bicara Tuhan. Ini kan aneh. Kalau di dalam dirinya itu memang benak, di dalam benaknya tidak ada gambaran Tuhan, ya sudah, nggak usah dibicarakan. Nah, ini kata ateis itu di dalam psikologi agak kurang masuk. Karena apa? Ketika seseorang disuruh pejam mata, kemudian disuruh membayangkan seekor gajah yang besar, kemudian dihitung suruh menghapus gambar gajah yang ada di pikirannya itu, dihitung 10 detik, 1, 2, 3 sampai 10, selesai teks ditanyakan, apakah bisa menghapus gambar gajah dari benaknya? Semua orang nggak bisa. Coba dilakukan seperti itu. Jadi ateistik itu secara psikologis itu nggak masuk. Karena yaitu tadi, ketika seseorang membuang gambaran Tuhan di dalam benaknya atau gambaran apapun, pasti akan lebih kuat. Makanya orang ateis justru aneh karena dia lebih banyak bicara tentang Tuhan gitu. Kalau dia tidak tidak ada di benaknya, ya udah, nggak usah bicara kan gitu, dia bicara yang lain aja kan gitu. Nah, itu kontradiksi antar sila guys, yang kemudian kita syarahi dari apa yang dimunculkan oleh Rocky Gerung. Di sini otomatis ada juga tadi dia menyajikan satu gambaran yang koheren
Mungkin kalau di dalam yang saya beberapa waktu tulis tentang bagaimana falsafah bangsa ini bisa dipahami secara utuh gitu. Gambarannya begini guys. Nanti ini mungkin konklusi ya, ini hanya sebagai mengantar saja bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu diambil dari Sutasoma, itu adalah biasa impian atau memori kejayaan itu hendak dihadirkan, akan tetapi bukan seluruh memori, akan tetapi dari sisi prase yang di situ mengandung kebenaran. Karena Bhinneka Tunggal Ika Tanharan Dharma Mangra itu dia di tahun 1300, berjarak 300 berikut di tahun 1600 itu lahir Mula Sadra. Prasenya itu sama antara Bhinneka Tunggal Ika atau yang tampak berbeda itu sesungguhnya yang satu itu jua dengan Wahdah fi Amil Kasroh. Itu suatu prase yang sama, hanya bedanya Sutasoma itu menyebutkannya di dalam satu metodologi kisah, artinya dia mengungkapkannya itu melalui satu kontemplasi, mistisisme, sehingga dia ungkapkan seperti itu. Jadi kekuatan jauh, akan tetapi Mula Sadra meletakkan filsafat, landasan filsafatnya itu juga dari satu keraguan gurunya yaitu Mirdama tentang apakah wujud mahiyah itu siapa yang menjadi dasar. Tidak mungkin keduanya gitu loh, harus salah satu itu yang itibar atau abstraksi. Nah, di situ wujud atau eksistensi atau ada itulah yang dasar. Kemudian mahiyah atau esensi atau kesesuatuan itu hanya itibar di dalam benak. Nah, tentu ini penting, yang kemudian dari situlah turun ketuhanan yang Maha Esa. Artinya di sini ada juga ketuhanan Maha Esa itu yang bersifat lokal gitu loh. Dan kemudian agama monoteisme yang datang dari Timur Tengah, dari Barat, apa segala macam, itu ya bisa juga, tapi masing-masing itu punya mafhum tersendiri. Sehingga untuk mengatakan bahwa rentang para nabi, dari nabi terakhir sampai kepada nabi pertama, Nabi Adam itu di situ tidak sepenuhnya arkeologi. Karena apa? Karena urusan waktu, Nabi Musa tahun kapan, Nabi ini tahun kapan, itu tidak terverifikasi di dalam artefak-artefak atau arkeologi atau apapun. Karena bukan itu urusan pengetahuan manusia, karena sudah dikasih akal. Akan tetapi urusan agama itu adalah membentuk manusia siap untuk memegang alat. Alatnya apa ya? Ilmu dan teknologi itu. Kekuasaan yang dia pegang gitu. Sehingga tidak menimbulkan sesuatu yang melawan keadilan. Oke guys, itu pengantar.